Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Pasien baru bisa dinyatakan sembuh setelah 2 kali menjalani hasil swab tes negatif. Setelah aturan berubah, angka kesembuhan di Jawa Timur khususnya Surabaya terkatrol naik tajam. Meskipun kondisi umum pasien tidak menunjukkan gejala klinis, tidak ada jaminan virus COVID-19 dalam tubuhnya tidak menularkan ke orang lain. Apalagi, tidak semua orang memiliki rumah layak untuk isolasi mandiri. Halo Healthy People, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Episode kali ini kita akan membahas mengenai apa kriteria pasien sembuh dari COVID dan sudah tidak menularkan lagi. Dengan meningkatnya penderita COVID, banyak orang yang sudah sembuh bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya kriteria pasien COVID bisa dikatakan sudah sembuh? Dan jika sudah sembuh, apakah masih bisa menularkan? Kapan atau bila mana pasien COVID sudah tidak menularkan lagi? Untuk mendiagnosa seseorang terkena COVID, biasanya gold standarnya adalah pemeriksaan PCR. Nah, biasanya banyak orang yang terpaku pada nilai CT pada hasil pemeriksaan PCR. CT artinya cycle threshold. Cycle artinya siklus atau putaran, dan threshold artinya ambang batas. Jadi CT artinya ambang batas putaran. Sampel lendir yang diambil dengan swab yang diduga mengandung virus corona akan dideteksi oleh mesin PCR. Yang dideteksi oleh mesin PCR adalah materi genetik DNA, yaitu pecahan atau bagian dari RNA virus corona. Karena virus corona adanya RNA, bukan DNA, dan mesin PCR hanya bisa mendeteksi DNA, bukan RNA, maka oleh mesin PCR, RNA virus corona akan diubah menjadi DNA, yang kemudian akan dicocokkan dengan primer virus corona. Jika hasil swab tidak mengandung DNA yang cocok dengan primer virus corona, maka tidak ada DNA yang akan digandakan. Maka hasil PCR akan negatif. Tetapi jika hasil swab mengandung DNA yang cocok dengan primer virus corona, maka oleh mesin PCR, DNA itu akan digandakan jumlahnya dalam sekali putaran. Kemudian akan digandakan lagi jumlahnya dalam putaran kedua, dan digandakan lagi jumlahnya dalam putaran ketiga, dan seterusnya. Jadi, persisnya seperti ini. Pada putaran pertama, maka satu untayan DNA akan digandakan menjadi 2 untayan. Pada putaran kedua, maka 2 untayan tadi akan menjadi 4. Pada putaran ketiga, 4 menjadi 8. Pada putaran keempat, maka 8 menjadi 16. Pada putaran 20 menjadi 1 juta untayan. Pada putaran yang ke-30 menjadi 1 miliar untayan. Pada putaran 40 menjadi 1 triliun untayan. Putaran ke-40 merupakan putaran maksimal dari sebuah mesin PCR. Nah, kita sudah lihat bahwa pada putaran tertentu akan menghasilkan jumlah DNA tertentu. Sehingga pada suatu saat jumlah DNA akan melewati ambang batas. Nah, pada saat putaran keberapakah jumlah DNA melewati ambang batas nilai normal, itulah nilai CT. Misalnya pada hasil pemeriksaan PCR didapat hasil positif dengan nilai CT 35. Artinya, pada putaran ke-35 telah ditemukan pecahan untayan DNA yang cocok dengan primer virus corona dengan jumlah yang telah melewati ambang batas nilai normal. Jika nilai positif didapatkan pada putaran yang rendah, dapat disimpulkan bahwa jumlah virusnya banyak. Sedangkan nilai positif pada putaran tinggi menunjukkan bahwa virus yang sedikit. Jadi, semakin rendah nilai CT, maka semakin banyak jumlah virus yang diduga ada. Semakin tinggi nilai CT, semakin sedikit dugaan jumlah virusnya. Jumlah virus dapat menjadi tanda keparahan penyakit dan tanda lamanya penyakit, tetapi bukan sebagai satu-satunya tanda, karena masih ada faktor klinis yang lebih menentukan keparahan penyakit dan lamanya penyakit COVID-19. Karena mesin PCR tidak bisa membedakan apakah virus masih hidup atau hanya jasad atau bagian-bagian virus saja yang terdeteksi. Karena mesin PCR hanya mendeteksi pecahan atau bagian materi genetik DNA,
bukan mendeteksi sebuah virus secara utuh. Jadi, hasil PCR tidak bisa selalu digunakan untuk penilaian tanda kesembuhan. Tetapi, PCR sangat baik untuk membuat diagnosa apakah seseorang terinfeksi virus corona atau bukan. Hasil riset menunjukkan bahwa seseorang yang telah sembuh secara klinis masih bisa dideteksi jasad virus corona di tenggorokan. Dengan demikian, hasil PCR masih positif. Riset juga menunjukkan bahwa diperlukan waktu sampai dengan 83 hari untuk membersihkan tenggorokan kita dari sisa-sisa jasad virus atau pecahan bagian-bagian virus corona. Jadi, selama masih ada sisa-sisa jasad atau pecahan-pecahan bagian virus corona, maka PCR akan selalu positif. Penelitian di NCID, National Center for Infectious Disease Singapore, menunjukkan bahwa setelah 15 hari gejala, ternyata 70% PCR masih positif. Setelah 21 hari gejala, ternyata 32% PCR masih positif. Dan setelah 28 hari gejala, ternyata 12% PCR masih positif. Setelah 33 hari gejala, ternyata hanya 5% PCR yang masih positif. Jadi, sekali lagi menunjukkan bahwa hasil PCR tidak selalu bisa digunakan untuk penilaian tanda kesembuhan. Kemudian, para ahli mencoba melakukan tes pembiakan atau kultur terhadap virus yang masih positif pada pemeriksaan PCR tadi. Jika virus masih hidup, maka virus akan berkembang biak. Tetapi jika virus sudah mati, maka virus tidak akan berkembang biak. Hanya virus hidup yang dapat menularkan ke orang lain. Virus mati tidak menularkan ke orang lain. Ternyata, pada nilai CT 13-17 menghasilkan 100% kultur positif. Artinya, 100% virus masih menularkan. Sedangkan pada nilai CT 33, hanya 12% yang kulturnya positif. Artinya, daya tularnya hanya 12%. Nah, pada nilai CT di atas 34, tidak didapat lagi yang kultur positif. Artinya sudah tidak menularkan lagi. Terdapat juga riset hubungan antara lamanya sakit dengan daya tular virus. Daya tular virus diketahui dengan cara metode kultur atau pemeriksaan virus tadi. Ternyata pada orang bergejala ringan, setelah 10 hari bergejala, kemampuan menular virus berkurang 88%. Dan setelah 15 hari bergejala, kemampuan menular virus berkurang 95%. Dan pada pasien dengan gejala berat, virus sudah tidak aktif setelah 20 hari gejala. Jadi, untuk menyatakan apakah pasien COVID sudah benar-benar sembuh dan tidak menularkan, tidak cukup hanya melihat nilai CT pada PCR atau lamanya sakit, tetapi juga harus dilihat secara keseluruhan klinis pasiennya. Apakah masih ada gejala kelainan fungsi organ paru, fungsi ginjal, jantung, hati, kelainan darah, dan lain-lain. Namun, untuk pasien COVID dengan gejala ringan, kita dapat menggunakan kriteria PCR. Dan kriteria berdasarkan lamanya sakit sebagai tanda sudah sembuh dan tidak menularkan lagi, seperti yang telah dijelaskan di atas. Demikian Healthy People, kiranya bisa memberikan pencerahan. Nantikan informasi selanjutnya mengenai informasi kesehatan yang terupdate dan terpercaya hanya di MyAlkes. Salam sehat.